Arabnya, dalam bahasa Al-Qur'annya dia diambil dari kata uswatun hasanah. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Nur, "Billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Insyaallah semua ibu dan bapak tahu ayat itu. Dan Al-Quran hanya menyebut 3 kali kata uswah, 3 kali. Nah, umumnya diterjemahkan teladan saja. Jadi saya ingin mengambil makna uswah itu dari akar katanya, karena Al-Quran dan bahasa Arab ketika memilih satu kata itu ada kandungan makna yang misalnya yang berkaitan khusus mengapa kemudian digunakan kata itu. Ini jadi serius kan? Ya, misalnya, alhamdulillah, 3 kali itu hanya merujuk dalam Al-Quran pada baginda Nabi SAW, yang kedua pada Nabi Allah Ibrahim, yang ketiga waladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, apa makna uswah? Sebelum sampai makna uswah yang populer di kalangan kaum muslimin, itu ada hadis dan ada sunnah. Kemudian Bapak insya Allah sudah tahu tentang hadis dan sunnah, atau dibuatkan jadi kuis lagi? Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan beliau, dari perilaku beliau, dari sifat-sifat beliau, bahkan dari ketetapan dan diam beliau. Itu disebut hadis. Pegangan kita itu Al-Quran dan hadis. Nah, ada hadis, kemudian ada sunnah. Sunnah adalah hadis plus. Kalau tadi itu hadis, definisinya sunnah adalah hadis plus. Saya dapat dari Allah Ya'ah, beliau menyederhanakan definisi para ulama. Sunnah adalah hadis plus. Apa itu hadis plus? Segala sesuatu yang berkaitan, yang disepakkan pada baginda Nabi, dari ucapan beliau, dari perkataan, dari perbuatan, dari ketetapan, dari diam, yang dapat kita tiru, yang dapat kita contoh, yang dapat jadi dalil bagi kita, dalil syar'i bagi kita. Ternyata tidak semua hadis ada sunnahnya. Tidak semua yang disebutkan pada baginda Nabi mesti kita tiru. Contoh dari Bapak itu yang paling klasik adalah hadis baginda Nabi lahir di kota suci Mekah. Itu harus kita tiru atau tidak? Tidak bisa. Itu kalau wajib kita tiru, dan kalau tidak meniru punya dosa. Maka setiap perempuan yang hamil itu harus booking tiket pesawat ke kota suci Mekah. Nah, itu hadis. Dia tidak ada dalil syar'i untuk kita. Berikutnya yang terjadi di antara kaum muslimin adalah perbedaan apakah ini hadis atau sunnah. Contoh, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tersenyum beliau terlihat merah gusinya. Hadis atau sunnah? Kalau sunnah, artinya budak bapak kalau tersenyum itu harus pastikan terlihat merah gusi kita. Nah, atau misalnya bagian Nabi SAW rambut beliau itu menutup setengah telinga beliau. Hadis atau sunnah? Bapak-bapak pasti hadis, karena saya tidak lihat ada yang menutup setengah dari kuping, dari telinga. Itu yang terjadi di antara kaum muslimin, menetapkan apakah ini hadis atau sunnah. Ketika khutbah istisqa, meminta berdoa agar turun air hujan, bagian Nabi itu mengenakan serban di pundak beliau. Hadis atau sunnah? Artinya kalau kita juga khutbah istisqa, kita bawa serban atau tidak? Nah, supaya lebih jelas, saya tanya kepada ibu dan bapak, bisa diikuti atau tidak ya? Bagi Nabi SAW beristri lebih dari satu. Hadis atau sunnah? Ya, ibu-ibu? Hadis. Bapak-bapak? Oh, ya. Tapi sekiranya saya sampaikan
selama baginda Nabi SAW bersama Sayyidatina Khadijah, istri pertama beliau, baginda Nabi itu tidak menikah lagi sampai istri beliau itu wafat. Hadis atau sunnah? Jadi ternyata perbedaan hadis dan sunnah itu tergantung kepentingan. Menentukan mana yang hadis dan mana yang sunnah itu secara sederhana. Lalu uswah apa? Uswah saya menyebutnya sunnah plus. Jadi kalau tadi ada hadis, ada sunnah, kemudian ada uswah. Hadis sunnah adalah hadis plus, uswah adalah sunnah plus. Mengapa plus? Karena itu puncak keteladanan. Kalau sunnah tidak kita lakukan, kita bisa jatuh pada dosa. Tapi kalau uswah itu puncak teladan baginda Nabi SAW. Ke arah sana kita menuju. Sebagai contoh, baginda Nabi SAW tidak pernah menjadi orang yang melepaskan jabat tangan pertama. Kalau kita salaman, baginda Nabi tidak akan melepaskan tangannya lebih dahulu. Kalau itu dijadikan sunnah, salaman dan ada yang lepas. Karena semuanya ingin mengambil puncak keteladanan Nabi. Baginda Nabi SAW kalau makan bersama selalu menjadi orang yang pertama menikmati makanan. Karena beliau tidak ingin sahabatnya yang lain sungkan menunggu baginda Nabi belum makan. Baginda Nabi selalu yang pertama. Dan baginda Nabi selalu menjadi yang terakhir menyelesaikan makanan itu. Khawatir juga ada sahabat yang sungkan baginda Nabi sudah selesai, kok saya masih makan. Nah itu uswah, karena tidak bisa dilakukan oleh semua. Dan kalau menikmati misalnya hidangan tumpang seperti ini, baginda Nabi SAW selalu mengambil makanan yang terdekat, bukan yang ternikmat. Jadi sudah dilihat ditumpang itu mau diambil yang mana? Tidak, bagian itu mengambil yang terdekat. Kalau udah bapak mau contoh uswah itu dekat ibu bapak ada jengkol, itu yang diambil. Dan itu yang ternikmat. Nah, itu uswah. Banyak sekali uswah baginda Nabi SAW. Tapi ini sudah lebih dari 7 menit. Mana uswah yang sesungguhnya berasal dari kata hamzah, sin dan wa, uswun, yang artinya itu mengobati penyakit sebetulnya. Kata uswah yang sesungguhnya itu secara harfiah dalam bahasa Arab artinya yang menjadi penyembuh, yang menjadi penawar. Kata uswah selalu dan hampir sering dalam literatur Arab digunakan bagi orang yang menjadi contoh menghadapi penderitaan, menghadapi musibah. Kami belajar dari seseorang itu karena uswahnya. Kalimat-kalimat syair bahasa Arab itu menunjukkan uswah itu berkaitan dengan teladan dalam menghadapi derita. Karena sebetulnya teladan yang paling baik itu muncul ketika seseorang diuji, ketika ia diberi musibah, diberi cobaan, diberi kesulitan, baru kita bisa meneladani. Kita kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil makari, dalam kesulitan itu ketahuan jawari. Jawari itu intisari kita. Jati diri manusia itu diketahui dalam musibah, dalam penderitaan. Nah, ini mulai serius ini. Jadi uswah baginda Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu adalah teladan dalam menghadapi penderitaan. Itulah mengapa satu akar kata dengan itu, sini ada Ananda yang sebetulnya satu akar kata. Ada satu di antara 4 perempuan agung dalam Islam, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, dan Sayyidatina Asia. Sayyidatina Asia itu berasal dari akar kata yang sama, uswah, tapi bentuk yang lainnya, bentuk fa'il. Karena ibu dan bapak tahu teladan Sayyidatina Asia, hidup beliau tetap menjaga keimanan dalam penderitaan. Penderitaan dalam situasi yang sulit. Suaminya seorang Fir'aun, ini dari ibu bapak tahu ceritanya, dan dia tetap menjaga keimanannya dalam penderitaan. Disebutlah Asia. Dari akar kata yang sama dengan
uswah. Sudah 12 menit, saya harus segera mengakhiri. Tapi intinya, memang ini sudah maulid, bulan sukacita, tetap saja diingatkan menghadapi derita. Gitu ya. Ini mazhab yang ditegakkan atas dasar al-huzn wal buka, kesedihan dan tangisan, penderitaan dan kesabaran. Karena di situ sebetulnya letak teladan, letak uswah. Umat Islam misalnya kehilangan uswah dalam sejarah ketika baginda Nabi diboikot 3 tahun di lembah Abu Thalib. Kisahnya tidak terlalu banyak, padahal di situ ada uswah. Nah, yang terakhir dari yang terakhir, saya mohon maaf, insya Allah maulidan kita ini masih ada beberapa tempat, masih ada beberapa waktu, Ibu dan Bapak menunggu nanti undangan. Mungkin ada di Madrasah Sajadiyah, insya Allah hari Sabtu pagi, di Masjidil Munawwarah Sabtu malam, kemudian di mana lagi? Ada rangkaian acara maulid ini. Nah, teladan baginda Nabi dalam menghadapi derita itu, ini yang bolehlah dijadikan kuis berikutnya ya. Tadinya mau intisari tapi jadi kuis saja. Dalam Mars jadi ada kalimat yang diulang beruntun 2 kali. Kira-kira apa? Kalimat yang diulang beruntun 2 kali. Bukan setelah selesai ya. Ayo untuk hadiah siapa ini? Apa Bu? Gimana? Oh, kayaknya kalau Abbas ya Bu, harus nyanyikan lagi ya, di belakang. Oh, masalah sulit kalau mau lidah ini ya, untuk tidak menjawab benar ya. Jadi ini hadiahnya diberikan, nanti diambil ya. Oh, masalah yang saya harapkan sebetulnya jawabannya itu adalah kalimat tebarkanlah kasih, katanya lapangkanlah hati, sebarkan senyuman sang Nabi. Itu diulang 2 kali, betul? Betul. Nah, itu yang buat lagu itu ya, karena filosofi senyum yang didahului tebarkanlah kasih, lapangkanlah hati. Kalau kita senang, kalau kita happy, melapangkan hati itu mungkin mudah bagi kita. Dan kalau kita senang, happy, hidup kita ya semua dimudahkan, kayaknya mau hati lapang itu mudah. Tapi melapangkan hati ketika kita diuji, kita dapat musibah, dapat penderitaan, dapat sesuatu yang sulit, itu ujian kita. Itu letak lapangkan hati, dan tetap dalam kondisi seperti itu tetap kita tersenyum. Lapangkanlah hati dalam situasi seberat apapun kita itu, sebarkanlah senyuman. Bulan maulid ini saya di beberapa tempat, di sekolah, di anak-anak, saya sampaikan akhlak bagi Nabi banyak, uswah bagi Nabi banyak. Kita ambil satu saja dulu sekarang. Apa itu? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam basaman dhahaka. Baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak tersenyum dan tertawa. Itu aja kita ambil. Perbanyak senyum, sama siapa saja senyum. Ya, itu saja yang kita ambil dari baginda Nabi SAW. Bahkan ibu dan bapak tahu hadis tabasmuka liwajhi akhika saudara, senyummu pada wajah saudaramu itu sedekah. Dan mungkinkah baginda Nabi tidak mengamalkan sedekah yang beliau sampaikan itu? Tidak mungkin. Baginda Nabi adalah orang yang paling banyak tersenyum, sehingga ada seorang sahabat yang hilir mudik pulang pergi di depan rumah baginda Nabi itu melewat terus, sampai baginda Nabi tanya,
aku perhatikan kau itu bolak-balik lewat terus. Kata sahabat itu, benar ya Rasulullah, karena aku berharap ketika aku lewat itu engkau kebetulan ada di depan rumah. Karena sahabat itu senang melihat wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya bahagia dapat lihat sebentar aja, itu membahagiakan beliau. Mengapa? Karena baginda Nabi senang dan sering tersenyum. Saya tadi menyebut sening, itu gabungan dari senang dan sering. Ya, karena senyum itu menular, bahagia itu menular. Kita kalau ketemu orang senyum lagi. Ya. Saya kemarin cerita di rekaman Ngopi TV, saya dan Mas Nur naik motor. Kami naik motor, ujung sana ada yang nyebrang ragu-ragu, yang motor juga jadi ragu-ragu juga mau jalan atau tidak. Apa yang terjadi? Senyum dua-duanya itu, ya. Karena tahu sama yang satu senyum, yang lainnya juga senyum balik. Saya ketemu sama orang di jalan, tiba-tiba dia senyum, saya pasti senyum balik. Karena senyum itu menular. Di dunia sekarang ada gerakan tertawa tanpa sebab, laughter for no reason. Dan saya menganjurkan kalau mau ibu-ibu, termasuk panitia pengurus Hijabi itu, ke Car Free Day, Dago atau di mana Buah Batu, lalu kumpul, tiba-tiba tertawa saja. Ibu dan kau sudah terlalu sering menangis, jadi sekali-kali tertawa tanpa sebab. Dan boleh jadi tertawa kita buat-buat, tapi tertawa orang yang mendengar tertawa kita itu tertawa yang benar, karena dia menular, itu membahagiakan. Nah, jadi akhlak baginda Nabi banyak senyum, dan banyak senyumnya kita tidak menggunakan kata tapi, dan banyak senyumnya baginda Nabi adalah senyum yang azizun alaihi ma'anittum, yang berat hatinya melihat kita semua menderita. Senyum seseorang yang diuji di antara manusia, para nabi yang paling berat diuji. Di antara para nabi, aku yang paling berat diuji. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam seberat ujian yang menimpa Rasulullah SAW sebagai uswah, baginda Nabi tetap menjadi pribadi yang paling banyak tersenyum. Tidak ada alasan bagi kita untuk murung, untuk berkeluh kesah, ya, wajah kita berkerut dan lain sebagainya, apapun yang kita hadapi, karena baginda Nabi SAW selalu membersamai kita. Bahkan dalam ayat Al-Quran, wa basyiris sabirin, wahai Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Penyampai kabar gembira pada orang-orang yang sabar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita diberi ujian, musibah, cobaan, yakinlah bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membersamai kita.